Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zarifah dari kelompok 3 beserta teman-teman saya yang bernama Cynthia, Laude, dan Winda akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Kerangka Konseptual. Kerangka konseptual yaitu struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual yang digambarkan dalam bentuk hierarki yang tinggi memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkatan teori yang tinggi, kerangka konseptual mengidentifikasi ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada isu-isu kerangka konseptual. Yang pertama adalah isu artikulasi. Pendekatan aset utang atau neraca atau balance sheet disebut juga dengan pemeliharaan modal yang berarti revenue atau expense merupakan hasil dari perubahan aset dan hutang. Pendekatan pendapatan biaya atau laba rugi atau income statement disebut juga pandangan laporan income atau penandingan yang berarti revenue dan expense dihasilkan dari kebutuhan pertandingan. Yang kedua ada isu definisi. Definisi aset akan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, aset mempresentasikan aliran kas suatu entitas. Yang kedua, manfaat potensial yang diperoleh entitas. Yang ketiga, konsep legal atas properti yang mempengaruhi definisi akuntansi aset. Cara aset diperoleh menjadi bagian dari definisi, dari transaksi sekarang atau masa lalu, transaksi pertukaran, transaksi searah dari pemilik, atau keuntungan yang tidak diduga. Selanjutnya, dapat dipertukarkan merupakan karakteristik yang penting dari aset. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Laude Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dasari konsep akrual terbagi atas 6, yaitu yang pertama akrual, yaitu proses akuntansi yang mengakui peristiwa dan kejadian non-kas pada saat mereka terjadi. Yang kedua yaitu penangguhan, yaitu penerimaan kas saat ini sebagai kewajiban dan mengakui pembayaran kas saat ini sebagai aktiva. Yang ketiga alokasi, yaitu proses akuntansi yang menempatkan jumlah tertentu menurut rencana atau rumus tertentu. Yang keempat yaitu amortisasi, yaitu memperkecil jumlah tertentu melalui pembayaran ataupun penghapusan secara berkala. Yang kelima yaitu realisasi, yaitu pengkonversian sumber daya dan hak kas menjadi uang. Yang keenam yaitu pengakuan, yaitu pencatatan atau pemasukan secara formal suatu hal dalam rekening dan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu Statement of Financial Accounting Accept. Tujuan secara keseluruhan adalah untuk informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Statement ini merupakan turunan langsung True Report dan secara umum merupakan versi singkat dari laporan tersebut. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Cynthia. Baiklah, saya Cynthia Berbangun akan melanjutkan menjelaskan mengenai Statement of Financial Accounting Concept. Untuk memberikan karakteristik yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi sebagai informasi tersebut menjadi lebih bermanfaat, yaitu yang pertama ada relevansi informasi yang merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan. Yang kedua nilai umpan balik, yaitu informasi yang dapat menjadikan keputusan yang berbeda dengan meningkatkan
meningkatkan kemampuan pembuat keputusan untuk memprediksi atau dengan membetulkan harapan awal. Yang ketiga, ada ketepatan waktu. Tersedianya informasi dalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kepastian. Yang keempat, keandalan informasi. Kualitas informasi yang menyebabkan pemakaian informasi akuntansi. Yang kelima, ada representational faithfulness yang berhubungan dengan tingkat kesesuaian antara pengukuran atau deskripsi dengan fenomena yang digambarkan. Nah, lanjut ke ada 10 elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama ada aset, yaitu manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua ada utang atau liabilitas. Pengorbanan manfaat ekonominya mungkin terjadi di masa mendatang dari kewajiban sekarang untuk mentransfer aset atau jasa di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas atau equity, hak sisa atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan utang. Yang keempat investasi oleh pemilik atau investment by owners, yang artinya kenaikan aset suatu perusahaan yang berasal dari transfer entitas lain ke perusahaan tersebut untuk memperoleh hak kepemilikan perusahaan tersebut. Yang kelima ada distribusi pada pemilik atau distribution by owners, yang merupakan penurunan aset suatu perusahaan yang berasal dari transfer aset atau penyerahan jasa dan penambahan utang oleh perusahaan kepada pemilik. Yang keenam ada laba komprehensif atau income, perubahan ekuitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dan kondisi lainnya dari sumber yang bukan berasal dari pemilik. Yang ketujuh, pendapatan atau revenue, yang merupakan aliran masuk kenaikan aset suatu entitas atau penurunan utang selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang dan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang secara terus-menerus. Yang kedelapan ada biaya atau expense, yaitu aliran keluar atau pemakaian aset selama satu periode yang berasal dari pengiriman atau produksi barang dan kegiatan lainnya. Yang kesembilan, keuntungan, yaitu kenaikan ekuitas dari transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik. Yang 10, kerugian, penurunan ekuitas dari transaksi yang berasal dari pendapatan dan investasi oleh pemilik. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan yang akan dibacakan oleh Winda Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya melanjutkan mengenai tujuan pelaporan keuangan. Tujuan adalah ke arah masa segala jaya dicurahkan dengan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan sistem keuangan. 1. Menyediakan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang bermanfaat bagi investor. 2. Untuk menilai prospek arus kas bersih yang dimiliki oleh suatu entitas, investor yang sudah ada maupun oleh calon investor. 3. Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan dari pelaporan suatu entitas, yaitu informasi tentang sumber daya ekonomi. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka konseptual menurut Statement of Financial Accounting Concept sendiri adalah suatu konstitusi dan sistem yang konheren dari tujuan dan fundamental selanjutnya mengarahkan kepada suatu standar yang konsisten. Ada dua isu yang utama dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan. Yang pertama adalah isu artikulasi dan isu definisi. Secara umum, memiliki isi tentang tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang bermanfaat bagi investor. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.